Sorry kalau gelap. Oke. Oke. Aduh, kok aku jadi nervous gini ya? Oke, yang udah masuk bisa tolong absen. Kasih tahu ya suara aku bagus apa enggak, jelas atau enggak. Jelas atau enggak, Mbak? Terus boleh teman-teman tulisin dari mana. Sorry ya, ini ada apaan sih? Kok mengganggu? Ini tiang pramuka. Udah kan, jadi warnanya putih. Ya maklum ya, L4 di sini lagi, ruangannya segini aja. Wah, udah 7 orang, keren. Bentar ya, sebentar aja, semenit aja. Oke, aku mau ceknya dari sini. Ya. Oke. Suara oke, landscape oke. Yeay. Aduh, aku ya ampun gaptek sekali. Gaptek aja bisa jadi diamond ya. Itulah teman-teman. Itulah. Oke, udah 7 orang, udah 18 orang. Aku mulai aja karena 30 menit. Mudah-mudahan aku nggak molor. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Oriflamers Indonesia. Yeay. Sehat-sehat semua buat teman-teman, atau saudaranya atau siapapun di keluarga teman-teman yang lagi gak fit. Semoga segera disembuhkan, disehatkan, badai segera berlalu, kita semua sehat dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya, bahkan menjadi lebih baik lagi karena kita udah bersyukur. Cicin, kita bersyukur banget ya sekarang. Seperti kata Maki waktu itu, aku pun menyadari sekarang aku bersyukur banget bisa pelukan, bisa salaman, bisa ketemu sama satu downline baru aja, itu udah yang bersyukur banget. Oke. Kangen kangen ya sama teman-teman semua ya. Oke. Perkenalkan, namaku Dwi Uniarti Rahayu. Aku adalah Diamond Director Oriflame Indonesia. Alhamdulillah sekarang, dulunya aku zoning Sudirman, sekarang aku lagi jadi zoning Balikpapan karena aku sudah 2 tahun ini pindah ke Balikpapan karena mengikuti dinas Pak Suami. Alhamdulillah itu menjadi bukti bahwa Oriflame menjadi solusi dalam hidup aku. Itu bener banget teman-teman. Dan itu udah pernah aku utarakan waktu testimoni di Stockholm, bahwa karena Oriflame aku tetap bisa kumpul sama keluarga walaupun di unit seperti ini. Nggak apa-apa sementara, tapi nikmatnya berkumpul dalam satu rumah, tidak LDRan lagi, itu luar biasa banget ya. Oke. Untuk menyingkat waktu, aku langsung aja. Jadi temaku siang ini adalah tentang mindset pebisnis Oriflame. Tadi perkenalan aku udah kan ya? udah kan ya. Kalau FB teman-teman udah tahu, kalau IG aku Dwi Rahayu, DWIY Rahayu ya. Silahkan mampir ke IG aku. Iya, seru-seruan di coklat ya, Hen. Oke, yes. Nah, kemarin kan teman-teman mungkin sebagian besar udah ada yang menyimak sharingnya senior business coach dari Sudirman, Kak Naria Hani. Kak Naria sharing ilmu bagus banget, yaitu 8 mindset pebisnis ya. Nah, tahu nggak sih teman-teman, apa yang di-sharingkan Kak Naria kemarin ya, 8 mindset itu emang mau aku sampaikan juga, tapi alhamdulillah udah disampaikan sama Kak Naria. Dan karena Kak Naria kan dari sisi orang luar yang bukan Oriflamers ya, jadi mungkin buat teman-teman yang baru terjun ke dunia bisnis Oriflame akan merasa kayak itu teori.
ya, itu teori aja, mana bisa kayak gitu dijalanin gitu ya, atau itu untuk orang-orang yang apalah gitu ya. Jadi aku di sini sore ini aku sharing, sore apa siang sih? Di sini udah sore ya, di tempat di Jakarta masih siang. Ya, dalam kesempatan ini aku sharing kepada teman-teman testimoni diriku sendiri yang ternyata aku melakukan 8 mindset itu dalam diri aku pada saat seminggu setelah aku memahami bisnis Oriflame ini bagus, teman-teman. Ya, oke. Jadi dari 8, kalau teman-teman nggak tahu 8-nya, aku akan kasih judul-judulnya aja. Tapi lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat videonya sharing Kak Naria kemarin. Karena sore ini aku lebih ke masuk ke dalam gimana sih implementasinya kalau kita ngejalanin bisnis Oriflame. Kangen ya? Ya, jadi ini berlaku buat semua teman-teman Oriflamers, mau yang baru join, baru mau naik level jadi SM, mau ngebut Gold Conference, mau Diamond sekalipun, insya Allah ini yang aku jalankan sampai sekarang. Dan justru kemarin dengan Kak Naria sharing lagi, itu mengingatkan aku lagi karena sekarang aku lagi menuju eksekutif. Ya, semangat, langsung eksekutif aja karena that is my big goal now ya. Oke, aku mulai ya teman-teman. Nomor 1, impian besar ya. Kak Naria bilang kita harus punya impian besar. Nah, pada saat Mbak Dwi udah tahu kalau Oriflame ini bagus, ini besar ya. Pada saat upline sponsor aku tanya, kamu mau apa? Aku langsung tunjuk ya, di success plan-nya Oriflame, aku langsung tunjuk, aku mau 30 juta per bulan, no. Aku mau diamond. Ya, jadi Mbak Dwi itu udah masang di mindset Mbak Dwi bahwa level-level director, senior director, gold director, senior gold director, sapphire itu cuma numpang lewat. Maaf, ya beginilah aku gitu ya, cuma numpang lewat. Bukannya Mbak Dwi tidak bersyukur, bukan, tapi supaya Mbak Dwi teringat terus bahwa hey, Mbak Dwi itu, hey, kamu itu harus jadi diamond, baru kamu nyampe di garis finish kamu. Bukan director, bukan senior director, bukan senior gold director, bukan gold director, bukan sapphire. Jadi Mbak Dwi nggak berhenti, nggak alhamdulillah udah segini aja dulu, enggak. Bukannya Mbak Dwi nggak bersyukur ya, lagi-lagi aku tahu impian besar aku diamond. Oke? Nah, kalau teman-teman yang baru join, apa yang harus dilakukan kalau aku belum seberani Mbak Dwi untuk pengen jadi diamond? Teman-teman lihat, ingat, kita ada big goal. Mau kemana? Senior manager akan diajak ke Bangkok 3 hari 4 malam. Ya, itu harusnya itu kan Beauty Entrepreneur Summit ya 2021, itu harusnya level nasional ya. Teman-teman beruntung banget kalau karena anniversary-nya Oriflame Indonesia 35 tahun mau diadakan di Bangkok, itu bakalan once in a lifetime. I don't know kapan lagi Oriflame Indonesia akan bikin acara seperti itu. Mungkin nanti ulang tahun ke-50, kita nggak pernah tahu ya. Atau mungkin juga destinasinya bukan Bangkok. Jadi buat teman-teman member baru yang bulan ini baru join, atau bulan kemarin, atau Januari, siapapun teman-teman yang belum jadi SM ya, harus ngejar SM karena teman-teman tahu akan ikut jadi pemainnya, bukan jadi penontonnya. Aku harus jadi SM karena aku mau ikut ke BEST 2021 Bangkok ya. Oke? Udah ya, paham ya? Itu adalah big goal-nya masing-masing. Jadi setelah ini teman-teman silahkan pepet upline-nya, kasih tahu bahwa kalian sudah punya big goal, dan big goal saya adalah ini ya. Oke, kedua, positif ya, positif. Mungkin untuk sebagian orang sudah terbiasa punya perilaku yang positif, dan sebagian orang lagi belum. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, bisa berubah. Semua orang bisa berubah, oke? Nah, positif ini sebenarnya luas banget. Mbak Dwi hanya mau kasih contoh bagaimana
positif attitude itu harus sudah diterapkan sama teman-teman walaupun teman-teman baru join sekalipun. Contohnya, misalnya sedang merekrut ya, sedang merekrut. Kita ngerekrut si A kita jelasin, oh dia langsung, iya apaan sih, males banget deh gue gitu ya. Terus yang B juga marah-marah, yang C juga malah ngelengos, pura-pura nggak tahu dan sebagainya. Langsung taruh di pikiran kamu, aku harus positif, aku harus positif. Positifnya bagaimana? Positifnya gini, jangan keburu marah sama orang itu. Jangan berpikir negatif sama prospek-prospek kita yang belum mau join Oriflame. Langsung introspeksi diri, kayaknya ada yang kurang nih di diri aku. Mungkin aku kurang paham tentang Oriflame. Mungkin cara aku menjelaskannya kurang bagus. Mungkin aku kurang luas. Mungkin aku kurang banyak kasih informasinya. Ya, jadi jangan ngejudge orang sedemikian mudah. Ih, gue sebel banget deh sama dia gak mau Oriflame-an. Ih, aku gak suka sama dia, kenapa sih dia gak mau Oriflame sama gue sebel. Nah, itu adalah pikiran negatif. Tapi positifnya adalah, oh dia belum paham, mungkin aku cara menjelaskannya belum bagus. Duh, kok kayaknya aku masih A, I, U, E, O ya. Atau mungkin dia memang belum butuh Oriflame. Gak apa-apa, doain aja. Sembur umbun-umbunnya teman-teman, sembur umbun-umbunnya biar dia suatu hari join ya. Jadi Mbak Dwi selalu melihat lagi ke diri Mbak Dwi dulu ya, karena dulu Mbak Dwi menolak 3 tahun untuk Oriflame. Jadi waktu itu aku sudah diajak Oriflame-an tahun 2012 ya. Tapi karena aku belum terbuka, belum berpikir bagus, belum merasa butuh Oriflame, jadi aku menolak mentah-mentah. Apaan tuh Oriflame? Aku gak butuh Oriflame. Titik. Ya, nah mungkin upline aku baik waktu itu, dia bukannya nyebelin aku, tapi dia mendoakan aku gitu ya, sehingga aku butuh waktu 3 tahun hingga aku butuh Oriflame. Dan itu nggak apa-apa banget. Jadi buat teman-teman nih ya yang baru join, ditolak sama prospek, ditolak sama sahabatnya, dimusuhin, dijauhin gara-gara kamu ngajakin Oriflame, that is okay. Gak apa-apa, biarin. Lanjut doain, ya Tuhan, dia join sama akunya jangan lama-lama ya. Sebulan aja, atau seminggu, jangan kayak Mbak Dwi 3 tahun, oke? Lebih baik dia join nanti, gak apa-apa, tapi langsung ngebut, ya kan? Daripada dia join terus gak ngapa-ngapain. Halo? Ya kan? Ya, doain yang baik-baik aja. Sama, kalau jualan juga gitu ya. Kalau jualan juga gitu, jangan marah-marah temennya nggak belanja. Udah ngoceh gini-gini katanya ya. Aduh mbak, aku tuh udah kirim katalog, ternyata dia nggak beli. Ih, sebel banget deh. Halo? Lagi Mbak Dwi bilang, positive thinking. Bisa jadi teman kamu saat ini benar-benar tidak punya duit, daripada dia order kemudian nggak bayar. Yang rugi siapa? Ya kan? Satu. Kedua, ya mungkin dia lagi sibuk, dia nggak lihat katalog di mejanya gitu ya. Jadi harus selalu berpikir positif. Mbak Dwi pernah loh, Mbak Dwi pernah, teman Mbak Dwi di Jakarta, Mbak Dwi udah pindah ke Bogor waktu itu, teman sekolah yang lama-lama deh ya gitu ya. Terus aku sapa dia kan, oh iya kirim katalog, oh iya aku kirim ya. Udah sampai dikirim, taunya dia sibuk banget dan bulan sudah berakhir dan dia tidak order. Mbak Dwi gak apa-apa, Mbak Dwi tetap sapa dia, dan bulan depannya kita ketemuan, karena memang ternyata dia sibuk banget. Kita ketemuan dan dia belanja langsung 100 poin ya. Itu kan positive thinkingnya jalan ya. Jadi gimana kalau kemarin Mbak Dwi marah-marah, Mbak Dwi ngedumel, Mbak Dwi gak mau nyolek dia lagi karena Mbak Dwi merasa disia-siakan kirim katalog, Mbak Dwi kehilangan 100 poin bulan depannya. Oke, gitu ya. Jadi paham ya positifnya ya. Kita harus merespon balik lagi ya. Pakai apa namanya? Rumus 10%, 90%. Apapun yang ada di depan kita sebenarnya dampaknya hanya 10% dan 90%-nya adalah di diri kita. Jadi kalau kita mau sukses, kalau kita mau bagus, ya kitanya yang harus bagus. Dan itu dampaknya, itu presentasinya adalah 90%. Oke? Jadi dan latihan terus ya. Terus nomor 3,
berani gagal. Nomor 3, berani gagal ya. Ini Mbak Dwi ceritain pengalaman Mbak Dwi 1 tahun 5 bulan jadi Gold Director dengan 18 SO dan 150 QR. Wow. Jadi artinya apa? Mbak Dwi lolos ikutan Gold Conference 2017 yang pertama ya. Karena waktu itu aku joinnya kan September 2015. Aku jadi SM dalam waktu 5 bulan di Februari. Jadi waktu diumumin bahwa Gold Conference 2017 itu naik kapal pesiar ke 3 negara, ke Italia, ke Yunani, ke Turki, itu aku belum SM, aku baru level 18% ya, catat belum SM ya, belum SM guys. Nah terus karena aku pengen ya, dan karena aku udah ngebet banget pengen SM, jadilah aku ngejar SM. Oke? Nah yang maksudnya di berani gagal ini adalah gini loh teman-teman, kan teman-teman tahu nih tahun depan alhamdulillah Gold Conference 2021 akan ada di Spanyol ya, akan diadakan di Spanyol, ke Barcelona, ke Madrid, dan ke Alhambra. Nah syaratnya udah tahu kan, jadi Gold Director dengan 18 SO dan 150 QR ya. Nah Mbak Dwi bilangnya gini, waktu itu Mbak Dwi meyakinkan diri Mbak Dwi gini, berani gagalnya tuh di sini gini, guys tenang aja, kalaupun ngebut aja kerjanya sesuai dengan matriks ya, kalaupun kamu belum berhasil, percaya deh kamu akan berhenti di posisi yang udah setengah jalan. Artinya ketika Gold Conference 2022 entah di mana, mudah-mudahan di Eropa Tengah, jadi kita udah ada setengah jalan dan itu udah pasti bakalan nyampe, daripada kita tidak ngerjain Oriflame sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah berubah tempat, kita akan di situ-situ aja. Mau? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Jadi teman-teman harus berani gagal. Kalaupun aku belum berhasil, yang penting aku udah ikhtiar sungguh-sungguh ya. Yang penting aku sudah ikhtiar sungguh-sungguh, karena pada akhirnya ridho Tuhan atas ikhtiar kita itu akan berlaku ya. Jadi kejar aja, kejar aja sekenceng-kencengnya kamu berlari. Nanti sampai di mana, kalau memang Tuhan udah kasih udah bilang pantas buat kita pergi, pasti bakalan kita dikasih reward itu. Tapi kalau belum pantas ya udah nggak apa-apa. Tetap teman-teman di sini, ini kan waktu Kak Naria bilang berani gagal itu kan di bisnis lain ya, ini pada umumnya bisnis. Tapi kalau di Oriflame, nggak nyampe-nya kita tetap enak guys. Jadi nggak ada kata gagal kalau di Oriflame itu ya, paham ya, catat ya, nggak ada kata gagal di Oriflame itu. Kita belum berangkat nih, tetap aja kita udah beruntung, karena pasti kita udah jadi senior director. Asik kan? Minimal kita udah jadi senior director atau gold director, tapi belum lengkap QR-nya mungkin, atau SO-nya kurang, tapi kita udah jadi gold director. Karena apa? Karena kita kerjanya beneran, karena kita kerjanya sesuai dengan arahan upline. Oke? Ya, itu dia. Jadi sedikit aja sih koreksi untuk berani gagal, karena di Oriflame tidak ada yang gagal. Oke? Semuanya ada hikmahnya dan semua ada pembelajarannya. Ya, gaspol aja, bener Isna. Nomor 4, fokus ya. Kata Kak Naria waktu itu fokus, artinya kita harus sungguh-sungguh ngerjain Oriflame, nggak ngerjain yang lain ya. Dalam hal ini teman-teman nggak usah baper, terutama buat teman-teman yang masih kerja ya. Mbak Dwi paham banget, Mbak Dwi pernah juga ngerasain kerja 5 bulan sambil Oriflamean ya, dan itu bisa aku lakukan, tapi memang capek banget ya, capek banget. Tapi selama kita sadar bahwa itu capek banget dan kita tetap ngerjainnya happy dan ikhlas, itu nggak akan pernah terjadi. Kalian nggak akan pernah ngerasa capek, karena kalian tahu ada pekerjaan yang lebih capek lagi, dan aku pernah ada di posisi itu. Ya teman-teman ya, jadi gini, satu ya yang teman-teman harus pahami, bahwa aku bukan gender ya, tapi this is the right
fakta bahwa kita perempuan ini punya keahlian, punya perbedaan sama laki-laki, bahwa kita ini multitasking people, orang yang bisa mengerjakan atau berpikir lebih dari satu dalam satu waktu. Bener nggak? Ibu-ibu tuh ya bisa nyetrika sambil webinaran, ya kan? Bisa sambil nyuapin anak atau ngajarin. Jadi bisa ngerjain 3 hal. Bahkan bisa sambil masak, sambil ngerebus air, sambil ngerebus apa kayak masak nasi, itu bisa, ya kan? Kalian tuh kan bisa kan? Bisa deh, 4 pekerjaan itu bisa dilakukan. Sama waktu ngantor juga Mbak Dwi gitu, sambil ngerjain kerjaan kantor, di sini dengerin webinar atau training ya. Terus kadang-kadang Mbak Dwi ada tamu di depannya gitu ya. Jadi pokoknya kita perempuan itu bisa multitasking sebenarnya. Terus maksudnya fokus di sini adalah bukan berarti kalau teman-teman mau sukses di sini tidak bisa mengerjakan yang lain. Bukan, ya bukan. Artinya gini, tetap loh, misalnya aku bilang gini sama anak kuliahan, aku bilang gini, teman-teman kan tugasnya kuliah ya, ada tugas kuliah, ada kehidupan teman-teman di kampus, ada Oriflame-nya, ada ibadah pasti, dan ada domestik. Domestik tuh urusan rumah tangga ya. Bisa jadi misalnya teman-teman disuruh ngajarin adiknya belajar, atau beres-beres rumah, dikasih tugas sama ibunya untuk apa? Misalnya ada bagian kalian harus nyuci, atau nyetrika, atau masak sekalipun ya. Jadi artinya gini loh, maksudnya fokus di sini adalah teman-teman pasti nomor 1 ibadah, nomor 2 kuliah, nomor 3 Oriflame, nomor 4 tugas domestik. Tetap dikerjain, tapi pada saat mengerjakannya teman-teman fokus ya. Lagi sekolah ya udah sekolah, lagi kuliah ya udah kuliah, lagi ngerjain Oriflame ya ngerjain Oriflame gitu ya. Karena kan ternyata ya sebenarnya nih kadang-kadang ya orang tuh dikasih waktu panjang ya kerjanya santai-santai, nanti last minute action ya kan. Last minute action, begitu waktunya udah tinggal 30 menit atau 1 jam, baru pinternya keluar, baru idenya keluar, baru gini, baru gercep dan sebagainya. Sebelum itu santai-santai aja. Nah kan ada yang nyetrika sambil dengerin, yes, bagus, itu namanya multitasking dan teman-teman bisa, oke? Nah jadi gitu ya, fokus ya. Jadi sama juga kalau teman-teman belum bisa meninggalkan belum bisa pegang satu Oriflame ya, karena teman-teman masih butuh income dari kantor, nggak apa-apa. Cuma saran dari aku, karena aku pernah ada di bidang HRD dan aku pernah jadi manajer atau punya staff yang juga Oriflamean, Mbak Dwi selalu bilang, dan aku menerapkan diriku sendiri adalah kita harus profesional. Ketika kita harus menghabiskan 8 jam kerja kita di kantor, lakukan profesional, dan tapi kamu juga harus disiplin sama bisnis kamu. Jadi begitu kamu udah selesai bertanggung jawab di kantor 8 jam kerja, kalian harus kerjain Oriflame-nya. Apapun yang terjadi, sambil jalan, sambil di kereta, sambil macet-macetan, sambil di angkot, ya dikerjain Oriflame-nya, karena itu udah masuk jadwal bisnisnya teman-teman. Yes ya. Jadi dulu Mbak Dwi juga gitu. Jadi dulu malah Mbak Dwi tuh, hidup Mbak Dwi tuh kerja di kantor melulu. Mbak Dwi nggak disiplin untuk hidup Mbak Dwi yang lain ya. Jadi begitu Mbak Dwi Oriflame-an, kan Oriflame tuh aku mulainya dari kerja itu kan aku mulainya dari jam 8 sampai jam 5 ya, bener-bener 8 jam kerja. Jadi begitu waktu itu aku Oriflame-an dan aku memutuskan sukses di sini, tapi juga aku belum bisa keluar dari kantor. Itu aku jadi gini, jam 7 aku udah nyampe di kantor. Biasanya aku udah sampai kantor, aku udah duduk, aku udah mulai kerja biasanya. Tapi begitu aku Oriflame-an, aku tahu nggak? Aku tuh di parkiran mobil. Aku nggak keluar dari mobil sampai jam 8 teng. Kenapa? Karena kalau aku keluar pasti akan ada orang yang seliweran nanya ini, nanya itu. Akhirnya aku ngebahas kerjaan. Padahal pagi aku harus menyapa grup. Jadi aku abis ngedrop Zarel ke sekolah, nyampe depan kantor, aku parkir di depan kantor, tapi aku nggak keluar mobil. Aku keluarnya ntar jam 8 kurang 5 menit. Jadi di dalam mobil Mbak Dwi ngapain? Mbak Dwi isi grup. Oh, pokoknya biasa aja isi grup. Begitu jam 8 Mbak Dwi masuk kantor, Mbak Dwi kerja sampai jam 12. Begitu jam 12 siang Mbak Dwi tutup pintu ya, karena kalau pintu kerja Mbak Dwi dibuka berarti Mbak Dwi memperbolehkan orang masuk.
Jadi waktu Mbak Dwi masih kerja tuh kantor apa namanya, pintu baru ditutup ya, artinya I need privacy. Aku butuh privacy. So leave me alone ya. Jadi aku makan di depan laptop, aku sambil training, aku sambil jawab-jawab. Pokoknya aku ambil 1 jam istirahat itu sambil makan dan oriflame. Oke? Abis itu aku sholat asar dan sebagainya. Aku jam 5 teng pulang. Pokoknya aku cuma ngabisin 8 jam kerja. Aku bilang gini dulu sama kantor, aku akan kerjakan pekerjaan kantor kalau memang dibutuhkan, tapi aku kerjainnya dari rumah. Karena dulu aku bebas lembur berjam-jam ya. Jadi aku sekarang bener-bener mau mendisiplinkan diriku, 8 jam kerja ya udah 8 jam kerja. Walaupun aku harus bekerja lagi, pekerjaan kantor aku bawa pulang, tapi aku kerjainnya di rumah. Karena kalau aku kerja di kantor akan berbeda. Iya kan? Jadi begitu aku pulang, aku mulai on lagi ya, perjalanan pulang aku on lagi, aku ngerjain oriflame sampai malam sambil waktu itu sambil ngajarin Zarel belajar, sambil nyiapin makan malam kayak gitu teman-teman ya. Oke? Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi it's about fokus dan prioritas teman-teman bagaimana. Yang kelima, konsisten dan sabar. Konsisten. Mau sepinter apa teman-teman ya, sekarang ini lagi bikin statusnya pinter, atau sekarang ini lagi rajin, terus tahu-tahu cuma hitungan hari, 3 hari doang rajinnya, besok udah nggak lagi. Terus sharing produknya Senin Kamis doang, nggak konsisten tiap hari. Mendingan konsisten tiap hari. Kenapa? Karena downline teman-teman itu butuh melihat postingan teman-teman, downline-nya teman-teman, prospeknya teman-teman, pengen sebenarnya kangen lihat postingannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak konsisten ya jangan disalahin kalau besok dia joinnya sama orang lain, karena dia mungkin pada saat dia pengen lihat, dia nggak lihat kamu, dia lihatnya orang lain, ya udah dia join sama orang lain. Ayo mau ya, itu masalah konsisten tuh penting banget. Jadi harus rutin, harus itu dilakukan seperti itu terus ya. Sama kok Mbak Dwi juga berproses terus mau konsisten tuh kalau Mbak Dwi sekarang konsistennya lebih ke kalau udah Mbak Dwi bikin schedule jam segini hari ini ya harus dilakukan gitu ya. Tapi ya kadang-kadang masih sedikit mess up. Sabar ya, sabar. Mbak Dwi inget banget pengalaman waktu Mbak Dwi mau open diamond ya. Mbak Dwi merasa apa yang diminta upline, apa yang diarahkan upline udah Mbak Dwi kerjain ya. Sampai bingung, gemes sendiri, ini kok belum open ya. Kalau ada Bun Ina ingat ya, aku pernah BPS-an sama Bun waktu itu di Starbucks. Aku sampai nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Aku cuma butuh duduk sama dia dan aku cuma gesturku kelihatan kali ya. Dan Bun cuma bilang ini, sabar Mbak Dwi, sabar. Udah, itu jawaban saat itu Mbak Dwi nggak seneng banget. Tapi itu upline aku dan dia sudah melewati masa yang aku harus lewatin gitu ya. Dan dia sudah diamond gitu kan. Jadi ya oke gitu. Tapi Mbak Dwi nggak yang marah, nggak yang ih gimana sih lu, nggak bener lah kayak gitu, nggak yang kayak gitu. Tapi Mbak Dwi terima, Mbak Dwi telaah. Cuma waktu itu bingung, aku harus sabar. Oke, sabar ya. Oke, dan benar teman-teman. Itu bulan apa ya? Sebulan setelah itu baru Mbak Dwi open. Ternyata memang kadang-kadang kita dibutuhkan untuk sabar. Catatannya ya, selama kita udah mengerjakan step by step apa yang diarahkan upline. Jadi jangan gini, Mbak aku udah begini, aku udah begitu, aku udah begini, aku udah begitu, aku udah nurutin Mbak, aku belum naik level ya. Yakin udah ngerjain semua yang diarahkan upline? Belum tentu pasti, ya kan? Begitu upline cek, kok si ini gini, kok si ini belum begini, kok ini gini, kok kamu gini, kok kamu gini, jeng-jreng, ternyata masih banyak bolongnya ya. Oke, jadi
please teman-teman yang mau naik level, yang mau jadi SM, yang mau jadi Gold Director dengan 18 episode dan 150 QR, yang mau jadi Diamond, teman-teman jalanin Oriflame-nya dengan konsisten dan sabar. Kalau sabarnya itu udah konsisten ya, udah konsisten, udah bagus, baru sabar. Ya jangan belum udah sabar, aku sabar aja deh nunggu prospek, aku sabar aja deh jualan. Gimana sih? Ya kan? Oke, lanjut. Nomor 6, komitmen ya. Komitmen mau jadi SM. Komitmen mau jadi SM, mau jadi rombongannya upline untuk berangkat ke Bangkok. Komitmen mau ikutan ke Gold Conference Spanyol. Komitmen mau jadi Diamond. Komitmen teman-teman, apa sih? Komitmen tuh kalau Entar ya Lastri ya, ntar aku jawab ya. Sebentar, tadi apa ngomonginnya komitmen. Nah, komitmen, teman-teman harus sudah punya komitmen. Kalau Mbak Dwi ya dilatihin sama upline tuh gini, ngomongnya ibaratnya gini, kalau orang Jawa, boh piye carane aku harus jadi Diamond, boh piye carane aku harus ikut Gold Conference 2017 waktu itu aku harus ikutan, boh piye carane aku harus jadi SM bulan ini juga, bulan Februari waktu itu 2016. Boh piye carane itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh gini, aku nggak mau tahu, pokoknya aku jadi SM maksimal Juni supaya aku dapat mulai kualifikasi Double Cash Award. Nggak mau tahu, pokoknya aku harus pergi ke Gold Conference 2021 Spanyol, titik. Harus punya komitmen kayak gitu. Nah, ketika kamu sudah berbicara dan berpikir seperti itu, apalagi udah sampaikan ke upline, teman-teman harus sudah pasti pikir serius. Kalau teman-teman menyampaikannya sungguh-sungguh dalam hati dan pikiran itu sinkron, pasti teman-teman auto keren, auto mikir ya, kalian gak akan pernah duduk tenang. Pasti otaknya berpikir terus, otaknya kerja terus ya. Gue mesti ngapain lagi nih, aku mesti ngapain lagi ya, aku bikin apa lagi ya, aku harus kayak gimana ya, karena aku harus lolos jadi SM maksimal Juni, karena aku harus ikutan Gold Conference 2021 Spanyol, karena aku harus jadi Diamond 2 tahun ke depan. Iya Eni, oke, kayak gitu ya. Nah, terus yang ketujuh, kerja keras dan pantang menyerah ya. Kalau mau sukses di Oriflame, lupakan leyeh-leyeh ya. Di Oriflame itu enak banget, ada saatnya kita kerja keras yang fun. Aku selalu nambahin kata-kata kerja keras yang fun, karena aku gak ngerasa di Oriflame itu kerja keras yang ibaratnya mecahin batu, terus baca buku segini, rumus, ngitung dan sebagainya, itu enggak ya. Kerja Oriflame itu fun banget, main kosmetik, main warna-warni, bikin tulisan, ketemu sama orang, cerita hal yang positif, berbagi inspirasi dan sebagainya, itu kan fun banget gitu ya. Jadi kalau aku nih kebiasaan membiasakan diriku ngomongnya kerja keras yang fun. Jadi di Oriflame tuh enak ya, ada saatnya kita kerja keras yang fun, ada saatnya liburan. Jadi buat teman-teman yang mau sukses di Oriflame, kalau takut kerja keras, lupakan sukses di Oriflame ya. Enak banget, kerja keras di Oriflame tuh apa sih? Cuma japri-japriin, senam jempol, bikin postingan ya kan, menginspirasi, kasih contoh yang bagus, bermain kosmetik ya toh, bikin diri kita lebih menarik, yang dalam tanda kutip sehat, berwawasan luas, kan enak ya kan. Jadi ada saatnya kita kerja keras yang fun, ada saatnya kita liburan. Minimal liburan setahun sekali, biasanya kan ke Bali ya. Ini besok tahun depan kita ke Bangkok. Terus kalau kalian lebih gigih lagi kerjanya, kita bisa pergi ke Spanyol. Yeay, liburannya di situ aja gitu ya. Oke. Terus pantang menyerah. Ya iyalah, nggak boleh menyerah. Harus udah membiasakan diri, walaupun teman-teman baru join ya, harus sudah membiasakan diri melihat melihat
kerikil-kerikil atau batu-batu, atau kalau teman-teman dulu bilangnya rintangan, hambatan, apapun yang kira-kira bikin ngelus dada, itu sekarang ngomongnya adalah tantangan, challenge ya. Tantangan beda gitu ya. Kalau tantangan itu ya sesuatu yang harus kita lewati. Kalau teman-teman udah bilang itu hambatan, itu nggak bisa dilewatin, itu pengganggu, whatever lah gitu ya, itu bakalan jelek ya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa mengatakan itu challenge, itu tantangan, beda. Dan itu aku sudah membiasakan diri udah berapa tahun yang lalu. Pada saat aku kerja, aku biasa bekerja sama orang-orang bule ya waktu itu, dan bos-bos aku selalu membiasakan diri ngomong gitu. Jadi lama-lama aku terbiasa, dan oh iya juga ya, kalau kita melihat segala sesuatunya dalam bentuk challenge atau tantangan, itu lebih mudah dan lebih bagus gitu ya, lebih ada spirit positifnya. Oke, jadi itu tadi ya, kerja keras dan pantang menyerah. Jadi bukan berarti kalian ditolak di sebelah kanan ya, di sebelah kiri nggak nerima, bukan ya. Percaya deh, kalian memprospek orang di sebelah kanan ibaratnya ya, nanti di sebelah kiri teman-teman akan mendapat penerimaan. Sama, jualan di sebelah kiri ditolak, teman-teman akan dikasih yang belanja-belanja itu di sebelah kanan. Entahlah, rezeki itu datangnya luas untuk orang-orang yang positif. Oke? Terus nomor 8, apa ya nomor 8 ini? Oh, lakukan sekarang. Just do it. Ya, lakukan sekarang. Dan itu bener banget. Suka kan? Siapa yang masih suka menunda-nunda? Ya, menunda-nunda. Ntar aja deh gue bikin postingannya. Ntar aja deh gue ntar aja deh kalau abis ini. Ntar aja deh abis ini. Ntar malam aja deh. Itu nggak benar ya. Kalau ngerjain Oriflame, apapun yang ada di depan teman-teman, kalau memang harus dikerjain. Dan alhamdulillah sekarang kalau mau bikin utak-atik Canva kan udah nggak perlu lagi pakai laptop, pakai handphone pun juga udah gampang gitu ya. Karena ternyata kalau kita memang niat dan mau ngerjain itu, mau pakai handphone aja bisa, ya kan? Oke, jadi lakukan sekarang. Sama teman-teman baru nih, teman-teman baru join, mau sukses, terus bilangnya mau sukses, tapi begitu mau ngerjain sesuatu, ntar aja deh dulu, aku mau cek ini, aku mau cek itu, ntar aja deh dulu, belum ada yang beli, ntar aja deh dulu. Nggak kelar-kelar ya, nggak akan jadi-jadi. Oke? Dah, itu adalah 8 mindset pebisnis yang aku praktekkan, yang teorinya kemarin disampaikan oleh Kak Naria Hani. Oke? Nah, aku mau nambahin 2 mindset yang tambahan dari aku ya, jadi totalnya jadi 10 ya, yang bisa bikin aku ngebut waktu itu 1,5 tahun jadi Gold Director dengan 18 SO dan 150 QR. Adalah teman-teman harus ingat, bisnis Oriflame itu, ini udah 30 menit kah? Bentar lagi ya, 2 poin lagi. Bisnis Oriflame itu unik, bukan seperti bisnis konvensional biasa. Teman-teman, bisnis Oriflame itu unik, yang sistem kerjanya adalah duplikasi dan delegasi. Jadi teman-teman harus ingat itu. Ada istilahnya apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau ibaratnya itu nyontek. Kalau di sekolah kita nggak boleh nyontek, justru di sini kita harus nyontek. Logikanya apa? Gini teman-teman, kerjaan Oriflame itu aja. Sebagai pebisnis, pekerjaan kita ada 3, tupo, rekrut, bina. Itu aja, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jadi orang yang tadinya nggak bisa, ya pasti bisa, karena yang dikerjakan itu aja. Dan karena yang dikerjakan itu aja, jadi leader-leader yang udah berhasil pasti punya formula bagaimana bisa segera sampai ke goal yang kita mau. Jadi nurut aja. Nurutnya sama upline yang amanah. Jangan, iya dia kan upline aku, tapi upline aku jualan ini. Dia kan upline aku, tapi upline aku santai-santai aja tuh kerjanya. Nah, jangan diikutin upline yang kayak gitu. Kalau teman-teman mau sukses di Oriflame, teman-teman harus mengikuti
upline yang amanah dan istiqomah. Artinya upline yang juga lagi mengejar level, upline yang emang kelihatan actionnya setiap hari bahwa dia juga punya impian. Ya, bedakan ya. Orang di atasnya teman-teman banyak upline, tapi belum tentu dia amanah, belum tentu dia lagi mengejar sesuatu. Biarin aja, nggak usah baper. Ya, biarin aja, nggak usah baper. Nanti kalau ditanya, kok kamu kok nggak ikutin aku? Ya karena aku mau ngebut, karena aku mau sukses, karena aku punya impian dan aku mau segera sampai. Kalau aku ikutin kamu yang kamu nggak butuh bisnis ini atau belum butuh bisnis ini, ya aku repot dong. Oke, jadi jangan lupa ya, ATM. Oke, yang ke-10 terakhir, yang ke-10 apalagi satu lagi yang ke-10, no excuse ya, nggak pakai alasan, nggak pakai tapi dan nanti. Ngerjain Oriflame nggak bisa kayak gitu ya. Yang penting kitanya yang harus bisa ngatur waktu. Serepot apapun kita tahu bisnis ini harus dikerjakan setiap hari. Kalau konsekuensinya kita jadi tidurnya cuma 3 jam, 4 jam karena kita masih ngerjain tugas, karena kita masih punya deadline project di kantor ya, karena memang itu harus dilewati dan setiap hari kita harus ngerjain Oriflame kita, ya kerjain aja. Nah, ini pengalaman Mbak Dwi banyak banget yang no excuse. Yang sangat-sangat Mbak Dwi ingat adalah ketika Mbak Dwi nemenin almarhum Bapak waktu itu sakit dan Mbak Dwi mau closing SGD. Itu udah bulan terakhir. Mbak Dwi ngerjain Oriflame di depan ruang ICU atau di kamar abis ngerawat almarhum tidur siang, kan kita kan nggak tidur siang ya udah kita kerjain Oriflame-nya gitu. Jadi no excuse. Bukannya kita nggak sayang sama orang tua, kita sayang sama orang tua, tapi kita juga punya tanggung jawab, kan kita juga mau nyenengin mereka, ya kan kita mau punya haul, punya impian buat mereka. Jadi Mbak Dwi tetap nemenin beliau di rumah sakit, waktu itu ngurusin beliau, pas beliau tidur Mbak Dwi bisa ngerjain Oriflame. Walaupun ngerjain Oriflame-nya nggak sebanyak waktu biasanya, tapi Mbak Dwi tidak pernah meninggalkan tim Mbak Dwi sehari pun ya. Paling tidak kasih koordinasi dulu pagi-pagi sebelum aku nyampe ke rumah Bapak waktu itu. Udah Bapak tidur, udah aplosan, aku punya waktu untuk ngechat tim, aku chat tim sampai aku tidur, besok lagi aku ngurus beliau lagi, kayak gitu ya. Itu namanya no excuse ya. Bukannya, lagi-lagi sekarang Mbak Dwi bilang, bukannya kita mengesampingkan yang lain, tidak, tapi kita bertanggung jawab dan amanah buat tim kita, karena tim kita butuh disupport kita, butuh naik level, jadi kita bantu dia ya. Oke, udah ya, 10 mindset itu yang Mbak Dwi lakukan sampai sekarang ini. Sekali lagi Mbak Dwi juga terima kasih sama Mbak Naria, karena Mbak Dwi diingetin lagi, berarti aku harus mengulang lagi karena aku sedang mengejar level eksekutif, kayak gitu ya. Ada pertanyaan tadi ya? Oke, ada pertanyaan tadi, apa katanya pelanggannya udah beli terus abis itu nggak jadi beli gitu ya. Kalau Mbak Dwi ya, maaf kalau Mbak Dwi salah responnya, tapi itu yang Mbak Dwi lakukan. Jadi kalau Mbak Dwi udah ingetin orang itu tidak mau juga, ya sudah, balik lagi. Daripada dia tidak mau membayar sama sekali, barangnya sudah di dia, kita malah ruginya 2 kali, ya kan? Terus lebih baik barangnya masih ada di kita, nggak jadi beli, ya udah, berarti dia belum jadi rezeki kita. Nggak apa-apa, doain aja orang itu insaf. Ya, doain aja orang itu insaf. Terus tetap kok teman-teman bisa make produk itu ya, dijual lagi ke orang lain, atau dipakai sebagai sampel, atau teman-teman pakai sebagai testimoni ya. Teman-teman, ngerjain Oriflame gak ada ruginya. Ngerjain Oriflame tidak ada resikonya. Resikonya itu hanya ditolak saja. Tidak ada resiko dalam bentuk uang atau benda, karena kita bersyukur benda yang kita beli itu bukan besoknya basi, bukan yang seminggu juga basi,
bukan yang cepat rusak. Produk yang kita beli, kalaupun tidak ada yang beli, ya nggak jadi beli dan sebagainya, tetap bisa kita pakai. Ya, kita bersyukur produk-produknya Oriflame itu adalah kebutuhan sehari-hari. Jadi kita, nggak cuma kita aja, tapi anggota keluarga kita bisa pakai, ya. Kita bisa jadikan kado, kita bisa jadikan souvenir, kita bisa jadikan ya Lastri, semangat ya Lastri ya, terus positif aja, karena nggak akan semuanya orang seperti itu kok. Dan kalau mau kita naik level, pasti kita akan berbenturan dengan situasi-situasi yang situasi-situasi yang menantang kita untuk jadi negatif. Dan teman-teman harus ingat, oh iya, aku harus jadi positif ya. Oke, positif, positif, positif. Oke, enak loh, itu magnet rezeki. Jadi nikmatin aja, ambil hikmahnya, pasti ada. Oke, udah ya, udah 30 menit ya Mbak Disa ya. Maaf ya kelewatan. Udah, kalau udah Mbak Dwi pamit. Terima kasih. Wow, dari Aceh, keren. Oke. Maaf kalau kecepatan ya, karena Mbak Dwi tadi takut kehabisan waktunya. Jadi kalau udah nggak ada kalau udah nggak ada yang tanya, Mbak Dwi udahan. Oke. Sip. Jejen, sampai ketemu di Spanyol ya kita ya. Oh, di Bangkok dulu ya. Kita ketemu di Bangkok dulu ya. Ya, sama-sama. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih teman-teman sekali lagi aku ucapin. Semoga sharing aku bermanfaat. Go Bangkok, go Double Cash Award, go Amerika buat Dwi, dan go Spanyol. Yeay, Gold Conference 2021 dan Bangkok ribuan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ada yang tanya lagi nih, gimana caranya kalau kita semangatin member biar kebut jualannya? Ya kamu kasih contoh dulu, Rima harus kasih contoh, ngebut nggak jualannya. Kalau Rimanya belum ngasih contoh ngebut, ya bagaimana download-downloadnya mau ikutan kamu, ya kan? Kalau Rima udah ngerasa ngasih contoh, tapi Rima ngasih contohnya cuma sekali, ya wassalam. Bagaimana downloadnya mau lihat gitu. Jadi ngasih contohnya juga tiap hari, ngasih contohnya juga dengan ikhlas, yakin pasti ada downline kamu yang akan ngikutin. Ya, tanya aja sama downline Mbak Dwi kerjanya kayak gini. Pasti downline Mbak Dwi kayak apa coba? Semua pada akhirnya gaspol ya. Pokoknya downline kita itu bagaimana kitanya. Kalau kitanya ngebut pasti dia akan tertular. Kalau kitanya males-malesan, ogah-ogahan, ya jangan salah kalau downline-nya teman-teman juga males-malesan dan ogah-ogahan. Oke? Ya. Kita adalah leader, kita yang ngasih contoh, jadi terus positif, terus happy, terus ikhlas, terus yakin bahwa kita akan sampai ke impian kita satu-satu lewat kendaraan Oriflame. Ya, oke, bye-bye.